Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Jurnal Daai dapat menemani Anda kembali bersama saya, Patricia. Dalam jurnal edisi kali ini, kami telah menyiapkan liputan khusus bagi Anda. Menjaga generasi harapan bangsa dan memupuk kasih pada tunas bangsa. Jeffrey Tambayong tidak ingin para pemuda harapan bangsa ini terjerumus dalam jebakan kasus narkoba. Diilhami pengalaman pribadi yang membawanya pada pertobatan, ia membentuk gerakan mencegah daripada mengobati. Bersama para sahabat yang juga berbalik dari masa lalu mereka yang kelam akibat kasus narkoba, Jeffrey tekun memberikan penyuluhan bahaya narkoba. Ia merangkul anak-anak muda dari berbagai kalangan dan menyuarakan kesatuan hati untuk memerangi narkoba yang sangat berbahaya bagi masa depan bangsa. Tidak bisa tidak, kita semua mutlak bersatu hati dan bekerja sama untuk menuju Indonesia yang bebas narkoba. Data Badan Narkotika Nasional menunjukkan jumlah pengguna narkoba di Indonesia tahun 2011 mencapai 3,8 juta orang. Sementara, laporan PBB mencatat 5% dari total populasi dunia pernah mencoba narkoba. Sekitar 27 juta orang mengalami masalah karena menyalahgunakan narkoba. Pelik dan memprihatinkannya masalah narkoba membuat kita semua harus bahu-membahu bekerja sama dalam mencegah penyebaran kasus-kasus penyalahgunaan narkoba. Hal itu bisa dimulai dari lingkungan terdekat dan masyarakat sekitar. Hai Bang. Pagi, Assalamualaikum. Ada bahaya pencegahan, bahaya penyalahgunaan narkoba Pak ya. Jadi bisa mengerti bagaimana dampak narkoba itu kan di seluruh dunia 220.000 orang, lebih kurang kata UNDC, United Drugs and Crime gitu kan. Indonesia hampir 10%, kurang lebih ya plus minus 10%, yang ketahuan sih hampir 10%. Tapi itu kan udah membahayakan, jumlah kematian akibat narkoba di seluruh dunia, Indonesia menjadi ranking tertinggi, salah satu tertinggi lah. Nah ini yang harus kita perangi bersama-sama begitu untuk masalah itu. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, boleh duduk ya. Bentar ya. Nah, jadi kalian akan Rasa keprihatinan terhadap tingginya tingkat penyalahan narkoba dan semakin meningkatnya kasus HIV/AIDS di kalangan generasi muda membuat Jeffrey Tommy Tambayong tergerak melakukan aksi sosial. Ia sendiri pernah menjadi bagian dalam penyalahgunaan narkoba saat duduk di kelas 1 SMP hingga 2 SMA. Beruntung, ia dapat berbalik dan bertobat. Jangan pernah kompromi, jauh ditawarin teman, lu nggak maco, lu nggak keren lu. Saya SMP kelas 1 sampai SMA kelas 2 lah. Nggak lama, 5 tahun lah. 5 tahunan lah kurang lebih. Seperti itu. Tapi itu pun bisa juga jadi dasar bahwa saya nggak mau orang-orang seperti yang saya alami. Jeffrey bertemu dengan banyak rekan yang juga memiliki pengalaman dan kerinduan yang sama. Mereka ingin agar semakin banyak orang sadar dan dapat terhindar dari bahaya narkoba dan HIV/AIDS. Jeffrey dan teman-temannya percaya salah satu upaya mencegah menyebarnya bahaya penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS adalah memberikan informasi sebanyak mungkin pada halayak. Sekecil apapun yang penting kita bekerja. Contoh GMDM makanya nggak terlalu bagaimana, kita sekecil apapun yang kita bisa lakukan untuk bangsa ini kita akan lakukan. Ya itu on the street, salah satu program kami. Setiap hari kami bagikan brosur tentang narkoba, tentang HIV untuk 100 sampai 150 orang. Kenapa? Karena kami lihat kalau satu hari 70 orang mati,
Kita harus lebih hebat dari itu. Jadi kita jangkau itu supaya minimal orang-orang yang tahu apa itu bahaya narkoba, apa jenis narkoba, bagaimana undang-undangnya bagaimana. Karena kan sekarang banyak sekali yang udah ditahan sebenarnya. Udah 70 sampai 75% tahanan sekarang kan kasus narkoba. Nah, ini pergerakan lah yang terus bergerak itu. Baik, baru kamu pimpin perusahaan Bapak. Nah, temannya yang diajak ini orang tuanya ngizinin, cari pengalaman deh. Pekerjaannya cuma gampang. Jeffrey dipercaya sebagai Ketua Umum Gerakan Mencegah Daripada Mengobati atau yang dikenal dengan GMDM. GMDM adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang peduli pada generasi muda dan berupaya mencegah generasi muda jatuh pada bahaya narkoba. Usia yang paling banyak sih 15 sampai 30 tahun ya rata-rata kita ya. Terutama banyakkan anak-anak SMA mahasiswa yang paling banyak. Anak-anak SMA mahasiswa. SMP ada tapi nggak seberapa lah. Mahasiswa dan SMA itu. Sebaiknya udah dijauhin, jangan didekatin, jangan dicoba-coba, jangan penasaran. Pokoknya intinya akhir-akhirnya pasti jelek. Manfaatnya sebagai warga Jakarta ya, yang tadi tuh jadi tahu cara-cara mereka tuh bisa ke orang-orang biasa yang tanpa pengetahuan tiba-tiba terlibat oleh narkoba ini ya, saya lebih waspada lah. Nah, ini menggunakan panci es krim. Modus operandi narkoba menggunakan panci es krim. Lihat, es krim di dalamnya. Wah, ini miliaran. Tujuannya memberikan pencerahan sehingga mereka memiliki kecerdasan. Kita berharap nih warga negara Indonesia diberikan dapat pencerahan dari kami GMDM dan akhirnya memberikan kecerdasan. Pencerahan gini, ternyata korban tuh nggak sedikit. Komunikasinya baik seperti itu mungkin akan susah juga terkena ya. Yeri Patinasarani adalah salah satu putra mendiang Roni Patinasarani, seorang mantan pelatih sepak bola ternama di Indonesia. Sang ayah semasa hidupnya berjuang keras melawan segala bahaya yang diakibatkan penyalahgunaan narkoba. Yeri adalah salah satu korban. Karena cinta kasih sang ayah, Yeri dapat bertobat. Kini, ia sepenuh waktu menjalankan Yayasan Roni Patinasarani, mendampingi dan menolong para korban untuk dapat berbalik menuju kehidupan yang lebih baik. Yang pertama ya Tuhan dalam hidup saya gitu loh. Yang kedua adalah keluarga. Buat saya keluarga adalah tempat kita menikmati blessing berkat-berkat Tuhan gitu. Jadi waktu kita punya satu keluarga yang kuat, ya maka saya percaya bahwa nggak ada tuh yang aneh-aneh di luar itu bisa masuk gitu. Iya kan, kita punya keluarga inti. Dan saya percaya juga kita juga keluarga dalam Tuhan waktu kita mulai kenal. Saya punya keluarga baru GMDM, itu bukan partner keluarga, kita punya family. Jadi waktu kekeluargaan itu semakin kuat. Bu Maria, saya mau tanya, apakah jenis narkoba yang paling berbahaya dari semua jenis narkoba yang lainnya? Kebanyakan mantan daripada narkoba yang sudah tobat ya, yang sudah sadar dan mereka sudah tidak mungkin akan balik lagi kepada narkoba. Menyalahgunakan ya istilahnya ya. Gerakan mencegah daripada mengobati, tidak ada hari tanpa penyuluhan. Dan mereka pengen melihat betul-betul tahun 2015 Indonesia bersih dari narkoba. Komitmennya mereka. Never stop, never give up. Dia berdiri baru 4 tahun, kurang lebih 4 tahun ya, tetapi karena mereka melihat bahwa satu hari itu generasi muda, anak-anak muda yang meninggal itu bisa mulai dari 40 sampai sekarang sudah 55 orang meninggal sia-sia karena narkoba. Ngumpul di sini, jadi kita hari ini akan membahas bagaimana sharing sedikit, bagaimana Alphonse bisa keluar. Tak jarang, Jeffrey dan anggota binaan lainnya juga memberikan pendampingan bagi pasien penyalahgunaan narkoba ataupun ODA, orang dengan HIV/AIDS. Pendekatan secara keagamaan dan perhatian yang dicurahkan bagi mereka adalah obat bagi pemulihan dan kelangsungan hidup para ODA. Makanya kami juga ada program misalnya MTC, Miracle Touching Community. Satu program mentoring, fathering untuk para ODA maupun para junkies, para bandar narkoba yang kita itu
Mereka akan kita bina di pesantren, di gereja, di wihara, atau apa saja secara pendekatan keagamaan. Makanya kayak saya, kita melekat dengan teman-teman dari Muslim, dari Kristen, dari Konghucu, dari Hindu, dari Buddha, itu kita semua berteman dengan mereka. Karena kita yakin juga pendekatan keagamaan ini sangat penting untuk mereka menyadari bahaya narkoba. Tapi pendekatan secara sosial juga penting, bahwa anak-anak ini jangan merasa ada arti. Jeffrey dan teman-temannya melakukan 2 pembinaan, yaitu pertama, bagi orang-orang yang sudah terkena untuk tidak memakai narkoba lagi, dan kedua, untuk mereka yang sama sekali belum terkena. Dalam lingkungan yang baik akan tumbuh tunas bangsa yang baik. Karenanya, perjuangan menciptakan lingkungan yang baik adalah tanggung jawab kita semua. Kehidupan terus berjalan, dan untuk menghadapi tantangan di depan, kita membutuhkan kepedulian dan komitmen untuk menciptakan generasi berbudi luhur dan penuh cinta kasih.